Halo semua, kali ini saya akan membahas konsep dasar ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah itu sangat penting karena menjadi fondasi utama sebelum memahami sistem, prinsip, dan praktik ekonomi syariah secara lebih luas. Tanpa memahami konsep dasarnya, seseorang akan sulit membedakan antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme atau sosialisme. Ekonomi syariah bukan sekedar aktivitas jual beli yang diberi label Islam. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang artinya, seluruh aktivitas ekonomi di dalamnya harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sementara kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Maka, secara sederhana, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai aturan atau sistem pengelolaan ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam. Menurut para ahli, ekonomi syariah memiliki pengertian yang beragam, namun memiliki inti yang sama. Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Monzer Kaf menyebut ekonomi syariah sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif, karena tidak hanya membahas bagaimana ekonomi berjalan, tetapi juga bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah tidak memisahkan antara aspek dunia dan akhirat. Segala aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan bertujuan baik. Karena itu, bekerja, berdagang, memproduksi barang, bahkan mengelola keuangan dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Ekonomi syariah memiliki karakter yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem kapitalis, kebebasan individu sangat dominan sehingga keuntungan pribadi sering menjadi tujuan utama. Sedangkan dalam sistem sosialis, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi masyarakat. Adapun ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, namun Islam mengatur bagaimana cara memperoleh kekayaan dan bagaimana kekayaan itu digunakan. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram seperti riba, penipuan, perjudian, monopoli, maupun korupsi. Selain itu, harta juga tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Karena itulah Islam mewajibkan zakat, menganjurkan sedekah, dan melarang penumpukan kekayaan secara berlebihan. Ekonomi syariah dibangun atas prinsip keadilan. Setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus mendapatkan haknya secara adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Dalam transaksi jual beli misalnya, penjual harus jujur terhadap kualitas barang yang dijual, sedangkan pembeli wajib membayar sesuai kesepakatan. Selain keadilan, ekonomi syariah juga menekankan prinsip kejujuran dan transparansi. Islam melarang segala bentuk penipuan dan manipulasi
dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur sebelum diangkat menjadi nabi. Kejujuran inilah yang menjadi salah satu fondasi penting dalam ekonomi Islam. Ekonomi syariah juga sangat memperhatikan aspek moral dan etika. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari banyaknya keuntungan, tetapi juga dari kebermanfaatannya bagi masyarakat. Seseorang tidak dianggap sukses hanya karena kaya raya, tetapi juga karena mampu menggunakan hartanya untuk kebaikan dan membantu orang lain. Contoh penerapan ekonomi syariah dapat dilihat dari lembaga perbankan syariah. Bank syariah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga dianggap mengandung riba. Contoh penerapan ekonomi syariah dapat kita lihat dalam lembaga perbankan syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga dianggap mengandung riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau kerja sama usaha yang lebih adil. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan risiko ditanggung bersama sesuai akad yang dilakukan. Contoh lainnya adalah dalam praktik perdagangan. Pedagang muslim dianjurkan menjual barang yang halal, tidak curang dalam timbangan, dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilakukan. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan ekonomi modern. Sistem ekonomi modern sering melahirkan ketimpangan sosial, eksploitasi, dan krisis akibat praktik riba serta spekulasi berlebihan. Ekonomi syariah menawarkan sistem yang lebih beretika, manusiawi, dan berkeadilan. Ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak manusia pertama kali hidup bermasyarakat, aktivitas ekonomi sudah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti bekerja, berdagang, memproduksi barang, membeli kebutuhan, hingga melakukan kerjasama dengan orang lain. Karena itulah, ekonomi menjadi salah satu bidang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Namun, cara manusia menjalankan aktivitas ekonomi berbeda-beda, tergantung pada sistem yang digunakan. Ada sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan besar kepada individu untuk menguasai dan mengelola kekayaan. Ada juga sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai sistem ekonomi tersebut, Islam hadir dengan konsep ekonomi syariah yang memiliki karakteristik tersendiri. Ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang keuntungan dan materi, tetapi juga mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai norma dan ajaran agama Islam. Ekonomi syariah lahir dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam bukan sekedar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Ketika seseorang bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal,
maka pekerjaan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika seorang pedagang berlaku jujur kepada pembeli, maka kejujuran itu menjadi amal yang bernilai pahala. Ketika seseorang membayar zakat dan membantu masyarakat miskin, maka aktivitas ekonomi tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial yang diperintahkan agama. Nah, inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah menghubungkan aktivitas ekonomi dengan nilai spiritual dan tanggung jawab moral. Secara bahasa, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau pengelolaan. Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan Islam. Secara istilah, ekonomi syariah memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, semuanya memiliki inti yang sama. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara Monzerkaf menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan ajaran Islam. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip halal, adil, dan penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan sering diukur dari besarnya keuntungan, tingginya produksi, atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari keberkahan, keadilan, keseimbangan sosial, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Seseorang mungkin memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi jika diperoleh dengan cara haram seperti korupsi, riba, atau penipuan, maka dalam pandangan Islam, hal tersebut bukanlah keberhasilan sejati. Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia bebas mencari harta dan bekerja keras, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batasan agar tidak merugikan orang lain. Karena itulah, Islam melarang berbagai praktik ekonomi yang merusak seperti riba, perjudian, penipuan, monopoli, korupsi, dan penimbunan barang. Riba menjadi salah satu hal yang sangat dilarang dalam ekonomi syariah, karena riba menjadi tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang tertentu. Islam melarang riba karena dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam praktik modern, riba sering dikaitkan dengan bunga bank konvensional yang memberatkan pihak peminjam. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menawarkan sistem bagi hasil yang lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan kedua pihak. Selain melarang riba, ekonomi syariah juga sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau selalu menjelaskan kondisi barang secara apa adanya dan tidak pernah menipu pembeli demi keuntungan pribadi. Karena itulah Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam praktik ekonomi Islam. Ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya keseimbangan harta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta
dan mengembangkan usaha. Tetapi Islam juga mengingatkan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah serta infak. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah serta infak. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga dapat membantu masyarakat miskin dan menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam kehidupan modern, ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah. Lembaga-lembaga tersebut hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip Islam. Bank syariah misalnya, tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad sesuai syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kerjasama dibanding hubungan kreditur dan debitur seperti pada sistem konvensional. Selain lembaga keuangan, prinsip ekonomi syariah juga diterapkan dalam berbagai sektor usaha seperti perdagangan, industri halal, pariwisata syariah, kuliner halal, dan bisnis digital berbasis syariah, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tetapi sistem nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Perkembangan ekonomi syariah di dunia juga menunjukkan bahwa sistem ini mulai mendapat perhatian luas, bahkan dari negara-negara non-muslim. Hal tersebut terjadi karena ekonomi syariah dianggap memiliki sistem yang lebih stabil, adil, dan berbasis etika dibanding sistem ekonomi yang terlalu bebas dan spekulatif. Krisis ekonomi global yang sering terjadi akibat praktik riba dan spekulasi berlebihan membuat banyak pihak mulai mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih sehat dan manusiawi. Banyak pihak mulai mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih sehat dan manusiawi. Ekonomi syariah hadir sebagai salah satu solusi yang menawarkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai mahasiswi ekonomi syariah, memahami definisi ekonomi syariah adalah langkah awal yang sangat penting. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk mempelajari materi-materi berikutnya seperti hukum syariah, akad transaksi syariah, lembaga keuangan syariah, manajemen bisnis islami, dan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ekonomi syariah sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat muslim. Ketika seseorang memilih makanan halal, berdagang dengan jujur, membayar zakat, atau menghindari riba, maka secara tidak langsung ia telah menerapkan prinsip ekonomi syariah. Dengan memahami konsep dasar ekonomi syariah, kita dapat menyadari bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur kehidupan ekonomi manusia secara lengkap dan menyeluruh. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus membawa manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, konsep dasar hukum ekonomi syariah. Ketika kita membahas ekonomi syariah, maka yang dibahas bukan hanya tentang keuntungan, perdagangan, atau aktivitas bisnis semata,
Lebih dari itu, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Karena itulah, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ekonomi syariah adalah seluruh sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam menentukan aturan dan praktik ekonomi umat Islam. Dasar hukum ini berfungsi sebagai petunjuk agar manusia dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara benar, halal, adil, dan penuh keberkahan. Melalui dasar hukum tersebut, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh harta, menggunakan harta, mengembangkan harta, dan mendistribusikan harta kepada masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih menekankan kebebasan individu, ekonomi syariah membatasi kebebasan tersebut dengan aturan agama. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja, berdagang, dan mencari keuntungan. Tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dasar hukum ekonomi syariah secara umum terdiri atas 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Keempat, sumber hukum ini menjadi fondasi dalam seluruh kegiatan ekonomi syariah baik pada masa klasik maupun masa modern. Yang pertama ada Al-Quran sebagai dasar hukum ekonomi syariah. Sumber hukum pertama dan yang paling utama adalah dalam ekonomi syariah adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran tidak hanya dibahas tentang ibadah ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga dijelaskan aturan kehidupan sosial dan ekonomi manusia, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam tidak memisahkan urusan agama dengan urusan ekonomi. Bahkan aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan ekonomi seperti tentang jual beli, utang piutang, zakat, sedekah, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama larangan riba dalam ekonomi Islam. Riba dianggap merugikan dan menzalimi karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya risiko yang seimbang. Dalam praktik modern, riba sering dikaitkan dengan bunga bank konvensional yang memberatkan pihak peminjam. Islam tidak melarang manusia mencari keuntungan, namun keuntungan tersebut harus diperoleh melalui usaha yang halal dan adil. Karena itu, Islam menghalalkan perdagangan tetapi mengharamkan riba. Selain larangan riba, Al-Quran juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dalam Quran Surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran, yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika bisnis dan perlindungan terhadap hak konsumen. Kemudian dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 disebutkan, "Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Ayat ini mengandung makna bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui penipuan, korupsi, perjudian, pencurian, manipulasi, atau praktik ekonomi lainnya yang merugikan orang lain. Al-Quran juga mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Karena itulah Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah serta infak. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan sosial dan membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi.
Yang kedua, hadis atau sunnah sebagai dasar hukum ekonomi syariah. Sumber hukum kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jika Al-Quran memberikan prinsip dasar, maka hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam aktivitas ekonomi. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan terpercaya. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya kejujuran dan etika dalam perdagangan. Beliau bersabda bahwa pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berbagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti penimbunan barang, penipuan, manipulasi harga, perjudian, gharar, atau ketidakjelasan transaksi. Contohnya, dalam jual beli Islam, barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas, jumlah, dan harganya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Hadis juga menjadi dasar bagi berbagai akad dalam ekonomi syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan salam. Akad-akad ini sekarang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah modern seperti bank syariah dan koperasi syariah. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana Rasulullah SAW menerapkan ekonomi yang jujur, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Yang ketiga, ada ijma'. Ijma' berarti kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' diperlukan karena perkembangan zaman melahirkan berbagai persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya adalah munculnya bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, vintage syariah, uang, dan uang digital. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem-sistem tersebut belum ada. Karena itu, para ulama melakukan ijtihad dan musyawarah untuk menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan para ulama inilah yang disebut ijma'. Ijma' menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah menentukan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya pada masalah lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Qiyas digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh, pada masa sekarang, terdapat transaksi online dan penggunaan uang elektronik walaupun tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menggunakan qiyas untuk menentukan hukum dengan melihat prinsip dasar transaksi Islam seperti tidak mengandung riba, tidak ada penipuan, barangnya jelas, ada kerelaan dari kedua pihak. Jika transaksi tersebut memenuhi prinsip syariah, maka diperbolehkan. Namun, jika mengandung unsur haram, maka dilarang. Qiyas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis. Ajarannya tetap relevan sepanjang zaman karena mampu menjawab persoalan baru melalui metode hukum yang terstruktur. Fungsi dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi,
menjaga keadilan dalam transaksi, melindungi hak masyarakat, mencegah praktik ekonomi yang merugikan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menjaga keberkahan harta. Nah, setelah kita memahami definisi ekonomi syariah pada sebelumnya, maka berikutnya kita akan memahami dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah bukanlah sistem ekonomi yang lahir hanya dari pemikiran manusia atau teori ekonomi modern semata. Ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang jelas, kuat, dan bersumber langsung dari ajaran Islam. Landasan hukum inilah yang membedakan hukum ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya. Jika sistem ekonomi kapitalis lebih banyak dibangun atas dasar kebebasan individu dan mekanisme pasar, sedangkan sistem sosialis dibangun atas dominasi negara dalam ekonomi, maka ekonomi syariah dibangun atas aturan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, setiap aktivitas ekonomi harus mengikuti aturan syariat agar manusia tidak terjerumus pada praktik ekonomi yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Islam tidak melarang manusia mencari keuntungan dan mengembangkan kekayaan. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, mandiri, dan produktif. Namun, Islam memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta tersebut. Dasar hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan secara halal, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab. Tanpa dasar hukum yang jelas, aktivitas ekonomi dapat berubah menjadi alat eksploitasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, Islam hadir memberikan aturan agar kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan keberkahan hidup. Secara umum, sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari 4 dasar utama, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat hukum tersebut menjadi fondasi utama dalam menentukan aturan berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, utang piutang, investasi, kerjasama usaha, distribusi kekayaan, hingga pengelolaan lembaga keuangan syariah modern. Meskipun zaman terus berkembang dan bentuk transaksi ekonomi semakin kompleks, prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari keempat hukum tersebut tetap menjadi pedoman utama dalam ekonomi syariah. Al-Quran sebagai hukum pertama dan paling utama dalam ekonomi syariah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup manusia sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual seperti salat, dan puasa, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, pendidikan, hingga ekonomi, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam tidak memisahkan antara agama dan kehidupan dunia. Aktivitas ekonomi pun dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak ayat Al-Quran yang membahas mengenai perdagangan, utang piutang, zakat, warisan, sedekah, larangan riba, dan pentingnya keadilan dalam ekonomi. Selain larangan riba, Al-Quran juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang mengurangi timbangan dalam
dan takaran dalam perdagangan, yang menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi hak konsumen dan menolak segala bentuk kecurangan dalam bisnis. Hadis atau sunnah juga merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Jika Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, maka hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik bagi umat Islam. Beliau dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur, amanah, dan profesional. Sebelum menjadi nabi, Rasulullah SAW sudah terkenal di kalangan masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kejujuran Rasulullah SAW dalam perdagangan menjadi bukti bahwa etika memiliki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Beliau tidak pernah menipu pembeli, menyembunyikan cacat barang, ataupun mengambil keuntungan secara zalim. Karena itu, praktik ekonomi dalam Islam selalu menekankan moral dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW juga melarang berbagai praktik ekonomi yang merusak masyarakat seperti penimbunan barang, perjudian, penipuan, monopoli, dan gahar atau transaksi yang tidak jelas. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari kerugian. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli Islam, barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas, jumlah, dan harganya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari. Hadis juga menjadi dasar lahirnya berbagai akad dalam ekonomi syariah seperti mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah, dan salam. Akad-akad tersebut saat ini digunakan dalam berbagai lembaga keuangan syariah modern seperti bank syariah dan koperasi syariah. Selain itu ada juga ijma. Sangat penting karena perkembangan zaman melahirkan berbagai persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Pada masa modern, muncul berbagai sistem dan teknologi ekonomi baru seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, transaksi digital, hingga uang elektronik. Semua perkembangan tersebut memerlukan kajian hukum agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama kemudian melakukan ijtihad dan musyawarah untuk menentukan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, hasil kesepakatan inilah yang disebut ijma. Melalui ijma, hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar syariat. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dan dengan cara membandingkannya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah SAW belum ada transaksi online atau dompet digital. Namun, para ulama menggunakan qiyas untuk menentukan hukumnya dengan melihat prinsip dasar transaksi Islam seperti kejujuran, kejelasan akad, tidak adanya riba, dan tidak adanya penipuan. Jika transaksi tersebut memenuhi prinsip syariah, maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika mengandung unsur haram atau merugikan masyarakat, maka dilarang. Qiyas menunjukkan bahwa ekonomi syariah bersifat fleksibel dan mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Islam bukan agama yang kaku, tetapi agama yang mampu memberikan solusi bagi kehidupan manusia di setiap masa. Selanjutnya,
Tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi atau meningkatkan kekayaan individu. Lebih dari itu, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan untuk kebaikan. Tujuan ekonomi syariah pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga 5 hal utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks ekonomi, tujuan-tujuan tersebut diwujudkan melalui sistem ekonomi yang adil, halal, dan tidak merugikan masyarakat. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan manusia. Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berarti kaya secara materi, tetapi juga tenang secara spiritual dan harmonis secara sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan moral, etika, dan nilai kemanusiaan. Seseorang mungkin memiliki banyak harta, tetapi jika diperoleh melalui cara haram seperti riba, korupsi, atau penipuan, maka dalam Islam hal tersebut bukanlah kesejahteraan sejati. Sebaliknya, harta yang halal dan digunakan untuk membantu sesama akan membawa keberkahan dalam hidup. Ekonomi syariah ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera secara merata, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Karena itulah, Islam mengatur zakat, sedekah, dan infak agar kekayaan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang tujuan berikutnya adalah menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, tidak boleh ada pihak yang ditindas, dirugikan, atau dieksploitasi demi keuntungan pihak lain. Islam melarang riba karena dianggap menciptakan ketidakadilan. Dalam sistem riba, pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tetap tanpa memedulikan kondisi pihak peminjam. Akibatnya, orang miskin bisa semakin terbebani oleh utang yang terus bertambah. Sebaliknya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung sesama sesuai kesepakatan. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi. Keadilan juga diterapkan dalam perdagangan. Pedagang tidak boleh curang dalam timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau memanipulasi harga demi keuntungan pribadi. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara adil dan transparan. Tujuan ekonomi syariah berikutnya adalah mencegah kerusakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Contohnya adalah larangan perjudian, penimbunan barang, monopoli, korupsi, dan penipuan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat, bukan menimbulkan penderitaan. Karena itu, setiap aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh mengejar keuntungan dengan merusak lingkungan atau mengeksploitasi pekerja secara tidak manusiawi. Islam mengajarkan bahwa mencari keuntungan harus tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral. Salah satu tujuan penting ekonomi syariah lainnya adalah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Karena itu, Islam mengatur mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan warisan. Tujuannya adalah agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan lemah. Zakat misalnya, bukan hanya ibadah spiritual atau juga instrumen ekonomi sosial. Dengan zakat, kekayaan orang mampu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan solidaritas sosial dan keseimbangan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan ekonomi syariah bukan hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang bermoral. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, yang menunjukkan bahwa etika memiliki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa bisnis bukan sekedar alat mencari uang, tetapi juga sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang Muslim harus menjaga akhlaknya dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pebisnis Muslim tidak boleh menipu, mengurangi timbangan, atau mengambil keuntungan dengan cara yang zalim. Sebaliknya, ia harus menjaga kepercayaan konsumen dan menjalankan usaha secara profesional serta amanah. Tujuan selanjutnya atau juga tujuan tertinggi ekonomi syariah adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas ekonomi dalam Islam pada akhirnya harus mengantarkan manusia menjadi lebih dekat dengan Allah. Islam mengajarkan bahwa bekerja mencari nafkah adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Karena itu, ekonomi syariah tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Seseorang yang berdagang dengan jujur, membayar zakat, membantu orang miskin, dan menghindari riba berarti telah menjalankan ibadah sosial dalam kehidupan ekonominya. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Keberhasilan sejati dalam Islam bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa sekarang, tujuan ekonomi syariah mulai diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan Bank syariah misalnya menerapkan prinsip keadilan dan menghindari riba melalui sistem bagi hasil. Lembaga zakat membantu mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Asuransi syariah menerapkan konsep tolong-menolong antar peserta. Pasar modal syariah juga hanya memperbolehkan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang halal dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tapi sistem yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi syariah. Setelah kita memahami definisi, dasar hukum, dan tujuan ekonomi syariah, pembahasan berikutnya adalah mengenai ruang lingkup ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena banyak orang masih menganggap bahwa ekonomi syariah hanya terbatas pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah saja. Padahal sebenarnya, ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang bagaimana seseorang menyimpan uang atau melakukan transaksi di bank syariah. Lebih dari itu, ekonomi syariah mengatur seluruh proses ekonomi melalui
mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan kekayaan dan hubungan sosial ekonomi masyarakat, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem yang menyeluruh dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang artinya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat, tidak mengandung unsur riba, ghar, maisir, penipuan, monopoli, maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi juga harus memperhatikan nilai moral, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, ruang lingkup pembahasan dapat dibagi dalam beberapa bidang utama, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, transaksi, atau muamalah. Lembaga keuangan syariah, pengelolaan harta sosial Islam, serta etika bisnis Islami. Semua bidang tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem ekonomi yang utuh berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkup yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, manfaat, dan keberkahan. Islam mengajarkan bahwa barang yang diproduksi harus halal dan tidak membahayakan masyarakat. Karena itu, Islam melarang produksi barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba, perjudian, atau produk yang merusak moral manusia. Selain halal, proses produksi juga harus dilakukan secara adil dan manusiawi. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan haknya secara layak. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja dan penindasan terhadap buruh demi keuntungan perusahaan. Dalam produksi syariah, lingkungan juga harus dijaga. Perusahaan tidak boleh merusak alam hanya demi memperoleh keuntungan ekonomi, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki perhatian terhadap keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan. Contoh penerapan produksi dalam ekonomi syariah dapat dilihat pada industri halal seperti makanan halal, kosmetik halal, farmasi halal, hingga industri fashion muslim. Semua produk tersebut diproduksi sesuai standar syariah agar aman dan halal digunakan masyarakat. Ruang lingkup berikutnya adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang, jasa, atau kekayaan kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi harus dilakukan secara adil agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Islam sangat menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan kepedulian sosial. Karena itu, terdapat instrumen-instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, dan hibah. Zakat menjadi salah satu instrumen paling penting dalam distribusi ekonomi Islam. Melalui zakat, sebagian harta orang yang mampu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan golongan yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Ruang lingkup berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi merupakan aktivitas menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebih atau boros. Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam menggunakan harta. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang halal, tetapi tidak boleh hidup bermewah-mewahan secara berlebihan hingga melupakan tanggung jawab sosialnya. Konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan aspek halal dan thayyib atau baik.
Makanan, minuman, pakaian, dan barang yang digunakan harus halal serta tidak membahayakan kesehatan maupun moral manusia. Selain itu, ekonomi syariah mengajarkan bahwa konsumsi tidak boleh hanya didasarkan pada hawa nafsu dan gengsi sosial. Seorang muslim harus menggunakan hartanya secara bijak dan bertanggung jawab. Ruang lingkup penting lainnya adalah dalam ekonomi syariah adalah muamalah atau transaksi ekonomi. Muamalah mencakup seluruh aktivitas pertukaran barang, jasa, maupun kerjasama ekonomi antar manusia. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan saling ridho antara kedua belah pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, perjudian, dan riba. Berbagai bentuk akad atau perjanjian dalam ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam muamalah. Contohnya seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna. Akad-akad tersebut digunakan dalam berbagai transaksi modern termasuk di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Melalui akad yang jelas, hak dan kewajiban setiap pihak dapat dipahami sehingga mengurangi risiko perselisihan dan ketidakadilan. Ruang lingkup ekonomi syariah juga menjaga lembaga keuangan syariah. Lembaga ini berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah bank syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah. Semua lembaga tersebut beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga karena bunga dianggap mengandung riba. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil jual beli dan kerja sama usaha yang lebih adil. Konsep ini membuat hubungan antar lembaga dan nasabah tidak bersifat menekan, tetapi lebih pada kemitraan dan kerjasama. Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip syariat. Ekonomi syariah juga memiliki ruang lingkup dalam pengelolaan harta sosial Islam seperti zakat, wakaf, sedekah, dan infak. Harta sosial ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin dan membangun kesejahteraan umat. Wakaf misalnya dapat digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ruang lingkup terakhir adalah etika bisnis Islami. Dalam ekonomi syariah, moral dan etika memiliki posisi yang sangat penting. Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara dan dampak yang ditimbulkan. Pebisnis muslim harus jujur, amanah, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat Islam. Islam melarang segala bentuk bisnis yang mengandung penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Ketika bisnis Islam bertujuan menciptakan dunia usaha yang sehat, terpercaya, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur masalah keuangan, tetapi juga mengatur produksi, distribusi, konsumsi, transaksi, lembaga ekonomi, hingga etika bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang lengkap dan menyeluruh. Melalui ruang lingkup yang luas tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, bermoral, dan penuh keberkahan bagi seluruh manusia. Selain itu, ruang lingkup ekonomi syariah juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Pada era digital saat ini, konsep ekonomi syariah mulai diterapkan dalam berbagai inovasi teknologi seperti e-commerce syariah, investigasi digital syariah, dompet elektronik syariah, hingga platform crowdfunding berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem yang kaku atau tertinggal dari perkembangan teknologi, melainkan sistem yang fleksibel selama tetap berada dalam koridor syariat Islam. Perkembangan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah. Bisnis konten Islami, industri halal, wisata syariah, fashion muslim, kuliner halal, dan media digital berbasis edukasi Islam merupakan contoh bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam dunia modern. Semua kegiatan tersebut tetap harus menjaga prinsip kehalalan produk,
kejujuran dalam pemasaran, serta tanggung jawab sosial pada masyarakat. Di tingkat global, ekonomi syariah bahkan telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi internasional. Banyak negara non-muslim mulai mengembangkan industri keuangan syariah karena dianggap lebih stabil dan memiliki prinsip etika yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi bagi masyarakat dunia. Bagi kita, memahami ruang lingkup ekonomi syariah sangat penting karena bidang ini tidak terbatas hanya pada perbankan atau transaksi keuangan saja. Dengan memahami ruang lingkup ekonomi syariah secara luas, kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam bukan sekadar teori akademik, tapi sistem kehidupan yang mampu diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi modern. Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral, sejahtera, dan penuh keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bye.